Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan atas kehadirannya, keikutsertaannya di dalam pelaksanaan perkuliahan secara daring untuk kesempatan pagi ini. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, selalu dalam lindungannya. Oke. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu tentang peranan daripada sistem informasi di dalam bisnis. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bagaimana teknologi informasi ini berkembang sangat pesat, di mana kita melihat setiap aspek-aspek dalam kehidupan di sini sudah tersentuh dengan teknologi informasi. Jadi konteks teknologi informasi tidak hanya dalam konteks organisasi saja, bahkan di sini secara personal, rumah tangga di sini juga sudah banyak menggunakan sentuhan-sentuhan teknologi. Oke. Kita di sini akan bicara tentang bagaimana peran daripada sistem informasi di dalam bisnis. Oke. Bisa dikatakan bahwasanya sekarang bisnis dijalankan di dalam melakukan kegiatan bisnis ini memang melibatkan adanya sistem informasi ya. Pada banyak perusahaan-perusahaan sudah mengadopsi daripada sistem informasi, di mana sistem informasi ini menjadi bagian di dalam suatu bisnis, yang mana di sini tentunya sistem informasi ini bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bagi mereka. Jadi sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan daripada model-model bisnis yang mana di sini sudah menggunakan teknologi informasi, di mana di situ tentunya mengarah ke era digitalisasi. Oke. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya di sini kita bisa melihat bagaimana peran daripada sistem informasi di dalam bisnis. Pertama di sini adalah untuk mendukung daripada proses dan operasi daripada bisnis itu sendiri. Jadi memang penggunaan daripada sistem informasi, kita bisa melihat bagaimana adopsi daripada sistem informasi ini kali pertama itu dilakukan memang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju di situ mulai menggunakan teknologi informasi atau sistem informasi. Namun demikian, karena di sini memang melihat daripada manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya teknologi atau sistem informasi yang ada, maka adopsi daripada sistem informasi di sini terjadi tidak hanya pada perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil, perusahaan menengah juga di sini memerlukan daripada peran dari sistem informasi itu sendiri. Nah, sehingga di sini karena melihat manfaat, maka mereka juga mengadopsi daripada teknologi informasi, termasuk para perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan-perusahaan kecil di negara-negara berkembang. Nah, ini. Nah, di sini tampak bahwasannya proses-proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan baik skala besar maupun skala kecil ini, sistem informasi ini mendukung daripada proses atau kegiatan operasional bisnis. Tentunya di sini berkaitan dengan bagaimana mengolah informasi-informasi bisnis, kemudian menyajikan dalam sebuah laporan-laporan dari informasi bisnis, sehingga di sini bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, sebagai contoh misalkan saja penggunaan daripada sistem informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan, di mana sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan ini digunakan ya dalam rangka untuk mengolah informasi-informasi transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan.
Jadi ini secara rutin, kemudian di situ diolah, dikelola sedemikian rupa sehingga di sini nanti akan menghasilkan informasi keuangan, yang mana informasi keuangan di sini ini tentunya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan berbagai macam keputusan, ya. Jadi ini kaitannya dengan mendukung daripada proses dan kegiatan operasional daripada bisnis. Dan saya kira masih banyak lagi ya, kalau kita bicara tentang sistem informasi, tentunya di dalamnya ada sub-subsistem. Ada sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, jurnal. Ada sistem informasi yang memang digunakan untuk mengelola daripada persediaan. Ada sistem informasi yang digunakan untuk mengelola harga pokok produksi. Dan masih banyak ya, bahkan di sini juga ada sistem informasi perpajakan. Ada sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan arus kas. Nah, hal ini semua digunakan dalam rangka untuk mendukung proses bisnis dan juga operasi daripada bisnis. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini informasi-informasi yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan ini bisa dikelola dengan baik, sehingga informasi-informasi di sini berkualitas, ya, relevan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan tentunya juga bisa didasarkan atas informasi-informasi tersebut. Oke, itu merupakan peran yang pertama daripada sistem informasi. Kemudian untuk peran yang kedua ini adalah mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajer. Oke. Jadi informasi-informasi yang tersedia kemudian dikelola di dalam suatu sistem informasi sehingga di situ menghasilkan berbagai macam laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Ini memang secara garis besar digunakan ya sebagai dasar dalam pengambilan berbagai macam keputusan. Semakin banyak informasi-informasi yang tersedia, tentunya di sini keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen di sini juga akan lebih variatif ya. Ada alternatif-alternatif, ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya nanti bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang memang berkualitas. Nah, ini. Jadi keputusan ini merupakan sebuah aktivitas yang melekat di dalam para manajer ya, sehingga di sini bagaimanapun juga para manajer di sini levelnya juga beda-beda, kebutuhan daripada informasinya juga berbeda-beda, sehingga konsumsi daripada informasi yang berbeda-beda inilah maka diperlukan penyajian pengelolaan sistem informasi yang tentunya nanti bisa digunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada informasi dari masing-masing manajer yang ada. Nah, jadi konsumsinya sudah berbeda. Oke, baik. Itu untuk yang kedua, peran daripada sistem informasi. Kemudian peran sistem informasi dalam bisnis yang ketiga adalah mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Oke. Jadi di era sistem informasi, di era teknologi informasi sendiri saat sekarang ya, ini memang tingkat persaingan tidak bisa dielakkan. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang mana di sini mereka memiliki masing-masing keunggulan yang biasanya ditonjolkan, yang dijadikan sebagai competitive advantage, keunggulan dalam bersaing. Ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain atau para pebisnis di situ melakukan inovasi produk ya dan sebagainya. Nah, ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk memenangkan daripada persaingan. Nah, termasuk di sini adalah berkaitan dengan penggunaan sistem informasi di dalam bisnis. Ini pun juga merupakan bagian daripada strategi untuk memenangkan persaingan. Dan di sini menjadi keunggulan dalam bersaing, competitive advantage. Nah, ini mengapa di sini sistem informasi ini bisa dijadikan sebagai keunggulan dalam bersaing? Karena bagaimanapun juga ketika perusahaan ini mampu mengelola informasi dengan baik, maka kebutuhan-kebutuhan informasi yang diperlukan oleh organisasi itu bisa disuplai dengan cepat.
sehingga dalam proses pengambilan keputusannya pun juga bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kita tahu bahwasanya keputusan bisnis ini memerlukan ketepatan dan kecepatan. Sehingga dengan adanya sistem informasi yang baik, yang dikelola dengan baik, maka tentunya di sini nanti kecepatan keputusan, ketepatan daripada keputusan sepenuhnya bisa tergantung kepada bagaimana sistem informasi ini dikelola. Nah, sehingga ketika perusahaan melakukan proses pengambilan keputusan dengan cepat, perusahaan mengambil keputusan dengan tepat, maka tentunya di sini bisa ya perusahaan ini memiliki keunggulan dalam bersaing. Nah, ini adalah merupakan keunggulan kompetitif yang memang bersumber dari sistem informasi. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana teknologi mobile sekarang ya. Kita sederhana saja lah terkait dengan sistem informasi ya. Jadi dengan teknologi mobile di sini HP, memang di sini ada fase-fase dalam perkembangannya. Kalau sekarang di era teknologi informasi di dalam mobil, mungkin media sosial ini memiliki peran yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat bagaimana lalu lintas informasi yang ada di dalam sistem informasi yang terjadi di dalam media sosial. Kita bisa melihat misalkan WhatsApp. Di situ kita di dalam WhatsApp banyak sekali grup-grup yang terbentuk ya, dimana di situ nanti bisa digunakan sebagai media informasi ya di dalam suatu organisasi, sehingga elemen-elemen yang ada di dalam organisasi ini khususnya adalah sumber daya manusia itu bisa bersaling tukar informasi ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya informasi-informasi yang ada ini bisa berkembang. Nah, sederhana saja itu contohnya ya. Nah, bahkan sekarang tidak hanya ini ya dalam sektor-sektor ini organisasi ya, bahkan pelaku-pelaku usahanya pun juga di sini pedagang-pedagang misalkan di situ bagaimana mereka memiliki kemampuan di dalam mengupdate informasi misalkan berkaitan dengan harga, bagaimana berkaitan dengan komoditas dan sebagainya. Ini memang bisa diperoleh dengan cepat ya. Ini. Jadi misalkan saja ada pedagang, nah ini pengen tahu harga di pasar ini itu berapa, bisa membandingkan harga di pasar ini berapa. Nah, sehingga di situ keputusan yang diambil dengan cepat, informasi yang diperoleh dengan cepat, sehingga di situ bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya ini. Saya sering melihat di situ misalkan ada pedagang sayur mayur yang mana di situ harus ngedrop istilahnya ya, mensuplai daripada sayur mayur di pasar yang ada di wilayah Jawa Tengah misalkan, atau mungkin bahkan sampai wilayah ibu kota. Nah, bagaimana dia bisa menentukan harga ya, harga daripada pembelian dari petani. Di situ tentunya informasinya adalah bersumber dari harga pasar yang berlaku yang saat ini. Karena memang harga di sini memang sifatnya dinamis, kadang naik, kadang turun, sehingga ketika mereka tahu tentang harga pasar, mereka tentunya akan bisa memutuskan berapa harga yang nanti dibeli dari petani. Nah, ini adalah satu contoh yang sederhana bagaimana peran daripada sistem informasi dalam bisnis. Jadi di sini tentunya adalah menjadi bagian daripada keunggulan kompetitif. Oke. Jadi itu antara lain peran daripada sistem informasi yang ada di dalam bisnis. Tentunya ini merupakan sebagian daripada peran-peran yang lainnya. Tentunya masih banyak sekali peran-peran daripada sistem informasi baik secara umum maupun secara spesifik. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ya. Ini adalah peran daripada sistem informasi. Nah, untuk berikutnya ini berkaitan dengan sistem informasi. Tentunya di sini memerlukan dukungan daripada komponen atau perangkat-perangkat yang memang mendukung daripada sistem informasi itu sendiri. Jadi yang pertama ya bisa berupa hardware. Saya kira Anda sudah paham ya tentang istilah-istilah di dalam sistem informasi perangkat ini ya. Hardware ini adalah perangkat keras, bisa komputer, bisa printer, bisa infrastruktur jaringan, bahkan sekarang bisa mobile ya. Di era teknologi mobile sekarang ya, maka segala sesuatu atau hampir semua ya bisa dilakukan dengan melalui perangkat mobile.
akses informasi perbankan, akses informasi apapun itu seolah-olah berada dalam genggaman. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana transaksi-transaksi bisnis ini bisa dilakukan dengan cepat dengan melalui handphone. Karena memang era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, sehingga di sini di dalam penggunaan sistem informasi pun juga sangat variatif, ya. Dan tentunya ini adalah mengarah ke proses yang memudahkan daripada pemakai atau pengguna daripada sistem informasi itu sendiri. Kita bisa mengamati bagaimana perubahan, pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalam perangkat-perangkat yang digunakan di dalam sistem informasi itu sendiri. Ini ya, kalau dulu era surat menyurat, ini ya, itu adalah dalam konteks untuk berbagi tukar sistem informasi. Kemudian ada telepon dari ini, kemudian sampai sekarang ya, bahkan bergerak ke perangkat mobile. Ini, nah perangkat mobile di sini juga memberikan berbagai macam fitur-fitur yang mungkin sangat lengkap sekali, sehingga transaksi-transaksi bisnis bisa dilakukan langsung melalui handphone atau smartphone dalam hal ini. Oke, kemudian yang kedua adalah software. Ini adalah merupakan perangkat lunak. Jadi saya kira Anda juga bisa memahami bagaimana peran daripada software itu sendiri. Jadi software ini memang mutlak diperlukan dalam rangka untuk mendukung daripada kerja hardware itu sendiri. Anda punya handphone tetapi ternyata softwarenya rusak misalkan, maka tentunya Anda tidak bisa menggunakan handphone tersebut. Anda punya laptop, ternyata di situ Anda tidak punya software berkaitan dengan aplikasi tertentu, maka di situ tentunya Anda pun juga tidak bisa menggunakannya. Nah, maka dari itu peran daripada software ini juga tidak bisa diabaikan, ya, mutlak harus ada. Apalagi kalau kita bicara tentang sistem informasi, bahwasanya sistem informasi ini memang memerlukan software-software khusus, yang mana di sini memang dibuat untuk dalam rangka agar supaya melayani kebutuhan-kebutuhan secara spesifik. Maka di sini perlu dikembangkan adanya sistem informasi berupa aplikasi-aplikasi yang mana di situ memang digunakan untuk mengelola berbagai macam aktivitas bisnis. Nah, secara garis besar untuk software sini ada sistem operasi, ada aplikasi, ada utility, dan ada juga bahasa pemrograman. Oke. Kemudian di samping software di sini juga ada yang berikutnya adalah brandware. Jadi brandware ini istilah sederhananya adalah pemakai, ya. Jadi pemakai, jadi siapa saja sih yang menggunakan daripada sistem informasi itu sendiri. Jadi keberadaan daripada brandware ini menjadi bagian, ya, komponen utama di dalam proses sistem informasi itu sendiri. Ketika ada hardware, ketika ada software tetapi tidak ada brandware-nya, maka mutlak di sini sistem informasi juga tidak bisa bekerja. Nah, maka dari itu di sini brandware kedudukannya juga sangat ini. Nah, brandware sendiri di sini didasarkan atas level-levelnya ini ya. Memang di situ ada yang sifatnya operator, ada yang sifatnya user ya. Paling rendah adalah user, ada operator, kemudian ada programmer dan juga ada analis. Tapi kalau di dalam organisasi berkaitan dengan sistem informasi, maka di sini nanti ada clerical personal, kemudian ada first level manager, ada staff spesialis, dan ada juga manajemen. Nah, mereka semua ini adalah merupakan brandware atau pengguna daripada sistem informasi yang masing-masing ini biasanya dilengkapi dengan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan level ya, level daripada pengguna di sini dalam organisasi dan juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan. Karena hak akses ini tentunya memberikan batasan-batasan di dalam penggunaan sistem dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sistem pengendalian ya, sistem pengendalian daripada sistem informasi itu sendiri. Oke. Ya, tentunya di sini dalam proses pembagian ini dalam rangka agar supaya mewujudkan proses cara kerja daripada sistem yang lebih efektif. Kemudian yang keempat ini adalah data. Data ini adalah perangkat yang juga menjadi sumber daripada sistem informasi itu sendiri. Jadi data ini adalah dokumen bukti, nota, kwitansi, dan sebagainya. Ini merupakan dokumen sumber daripada sistem informasi.
Di sini cara kerja daripada sistem informasi atau model daripada sistem informasi seperti yang Anda ketahui ya, bahwasanya sistem informasi ini dimulai dari adanya blok input, jadi ada masukan. Nah, masukan di sini tentunya adalah berkaitan dengan data-data, informasi-informasi yang menjadi bahan daripada proses sistem informasi yang akan diolah. Kemudian di samping itu ada juga prosedur, manual book, prosedur sistem pengendalian internal. Ini adalah merupakan serangkaian proses, tahapan-tahapan perintah yang memang di situ mengacu pada bagaimana sistem informasi atau cara kerja daripada sistem informasi itu sendiri. Jadi prosedur di sini merupakan proses rutin ya, perintah-perintah yang memang sifatnya rutin. Ya ini. Oke. Jadi setiap aktivitas ini memang harus ada memiliki prosedur-prosedur yang mana di sini sebagai standar di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Jadi sistem informasi juga memerlukan prosedur sehingga nanti di sini harapannya apa? Harapannya segala sesuatu itu memang sudah terstandarisasi. Oke, baik, itu adalah untuk perangkat yang ada di dalam sistem informasi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana pengelola di dalam sistem informasi itu sendiri. Ini didasarkan pada hierarki ya daripada manajemen di dalam organisasi. Jadi di sini ada 4 level pembagiannya. Mulai yang paling rendah adalah untuk level operator ya. Level operator di situ kita bisa melihat untuk level operator di sini skupnya adalah untuk pemrosesan transaksi dan juga respon permintaan. Ini untuk operator. Kemudian untuk yang low manager ini adalah perencanaan, pengawasan, operasi dan pengambilan keputusan. Ini kemudian untuk middle manager ini adalah perencanaan taktis dan juga pengambilan keputusan. Kemudian top manager ini adalah perencanaan strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana masing-masing level ini memiliki kebutuhan informasi dan penggunaan informasi yang berbeda-beda. Kalau untuk paling bawah ini untuk level operator. Di sini untuk level operator itu dia prosesnya di dalam keterlibatan di dalam sistem ini hanya sebagai bagian yang memang di sini berfungsi untuk melakukan pemrosesan transaksi ya dan juga respon permintaan. Ya sederhana saja lah, misalkan saja Anda belanja di beberapa minimarket atau mungkin supermarket. Nah, di situ tentunya di dalam transaksi pembelian yang Anda lakukan itu ada operator yang melakukan pencatatan transaksi tersebut. Ya kan? Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana kebutuhan atau mungkin aktivitas yang dilakukan oleh operator. Di sini operator tentunya tidak memerlukan informasi-informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Tetapi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh operator ini merupakan informasi yang sifatnya fundamental, langsung berkaitan dengan transaksi. Ya ini. Jadi ini baratnya bisa dikatakan sebagai pintu masuknya di dalam sistem informasi itu. Nah, informasi untuk selanjutnya ya yang digunakan untuk berbagai macam kepentingan dari para manajer ini sepenuhnya bergantung pada mereka operator. Oke. Baik, kemudian yang kedua kita melihat di sini low manager, perencanaan. Jadi memang di sini perencanaan, pengawasan, operasi dan pengambilan keputusan. Middle manager di sini juga ada perencanaan, top manager juga ada perencanaan. Jadi memang sebagaimana fungsi daripada manajer, bahwasanya manajer ini harus memiliki salah satu fungsi tugasnya adalah membuat perencanaan. Maka di berbagai level daripada manajer, tentunya di sini perencanaan merupakan aktivitas yang mutlak harus dilakukan oleh masing-masing level manajer. Namun demikian untuk perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh tiap-tiap level manager ini tentunya berbeda-beda ya, skop area tujuannya ya, isi daripada perencanaan. Untuk low manager ini perencanaan-perencanaan yang memang lebih bersifat ke teknis ya. Ini
Jadi lebih bersifat teknis dan juga pengawasan, lebih bersifat teknis dan pengawasan, ya. Jadi ini hal yang memang berkaitan dengan lapangan ini. Karena loan manager di sini kan bisa dikatakan sebagai apa? Supervisor. Nah ini. Jadi di situ nanti perencanaan, ya, kemudian melakukan pengawasan operasi, ini supervisor dan pengambilan keputusan. Nah ini. Nah kemudian middle manager juga ini berkaitan dengan perencanaan. Kalau manajer tingkat menengah ya ini juga berkaitan dengan perencanaan taktis dan juga pengambilan keputusan. Nah sedangkan kalau top manager di situ kita bisa melihat perencanaannya merupakan perencanaan strategis. Ini merupakan bentuk-bentuk perencanaan jangka panjang, bukan perencanaan taktis, ya. Kalau taktis kan lebih ke perencanaan jangka pendek, tapi kalau perencanaan strategik ini adalah perencanaan jangka panjang. Kira-kira mau dibawa kemana untuk perusahaan ini, tentunya ini bergantung pada isi dari perencanaan strategik. Oke. Dan juga kebijakan-kebijakan dan juga pengambilan keputusan. Oke. Baik. Jadi dari setiap level yang ada pada setiap tingkatan manajer di sini semuanya memerlukan informasi dan berperan terlibat di dalam proses penyajian sistem informasi, di mana masing-masing ini memiliki level, memiliki kebutuhan, memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan level-level yang ada. Nah, sehingga tentunya di sini dari pengelolaan sistem informasi yang ada di dalam suatu organisasi ini tentunya akan menghasilkan suatu informasi yang bisa dijadikan sebagai bagian daripada keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sistem akuntansi. Oke. Jadi, kalau kita bicara tentang sistem informasi akuntansi, maka di sini tentunya sebelum kita masuk ke sistem informasi akuntansi, kita harus lebih tahu, lebih memahami terlebih dahulu berkaitan dengan sistem akuntansi. Nah, apa itu sistem akuntansi? Sistem akuntansi ini adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan di dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ini adalah sistem akuntansi. Jadi dari definisi ini, unsur sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, dan juga laporan. Jadi ketika seorang akuntan ini melakukan kegiatan akuntansi, ya, apapun kegiatan yang dilakukan di dalam pengelolaan akuntansi, di mana di situ dimulai dari pengelolaan organisasi, ya, pengorganisasian daripada formulir, ya, ini berkaitan dengan bukti-bukti transaksi, ya, kemudian di situ melakukan proses pencatatan pada buku jurnal, kemudian menyajikan laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca dan sebagainya. Kemudian di sini dikelola sedemikian rupa dalam rangka untuk menyediakan informasi. Ini merupakan gambaran tentang sistem akuntansi. Nah, sehingga di sini tentunya kita bisa melihat unsur dalam sistem informasi informasi akuntansi ini ada formulir, ada jurnal, ada buku besar dan juga laporan. Oke, formulir dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Tadi kita sebutkan bisa kwitansi, bisa nota atau mungkin formulir yang lain. Kemudian untuk yang lain, jurnal ini merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dari transaksi yang ada dan juga data-data yang lain. Jadi ini kemudian proses yang lain, buku besar ini adalah merupakan proses posting, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal. Kemudian di sini ada buku besar pembantu. Ini memang tidak semua rekening atau perkiraan memiliki buku besar, tetapi di sini untuk perkiraan-perkiraan rekening-rekening yang memerlukan informasi tambahan secara rinci, maka di sini memang diperlukan adanya buku besar pembantu. Jadi terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.
Jadi misalkan buku besar pembantu untuk pembantu untuk persediaan, buku besar pembantu untuk hutang, buku besar pembantu untuk piutang, karena semuanya itu memerlukan informasi-informasi tambahan. Termasuk di sini laporan, ya. Laporan ini merupakan hasil akhir, ya. Saya kira Anda sudah tahu bahwasanya memang sistem akuntansi ini nanti menghasilkan apa? Laporan, yaitu berupa laporan keuangan atau informasi keuangan. Nah, kemudian kita masuk dari sistem akuntansi, kita bisa melihat ada istilah sistem dan ada juga istilah prosedur. Nah, sistem ini adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Ini adalah sistem, ya. Jadi, sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan kalau untuk prosedur ini adalah urutan kegiatan klenikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, ini. Jadi ini adalah merupakan prosedur. Jadi prosedur ini merupakan bisa dikatakan secara sederhana ini adalah urutan daripada perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang memang bersifat rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, ini adalah batasan tentang sistem dan prosedur. Nah, kemudian suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan kritikal yang mencatat informasi dalam formulir, jurnal, dan buku besar. Menulis mengandalkan perhitungan, memberi kode, mendaftar, memilih, dan memindahkannya dan membandingkannya. Sistem ini adalah struktur terpadu berupa sumber fisik dan komponen lain untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pemakai. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sistem informasi akuntansi. Oke. Jadi istilah sistem informasi akuntansi ini merupakan istilah yang saya kira sudah sangat familiar bagi Anda. Bahkan Anda sudah terlibat secara langsung di dalam proses yang terjadi di dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri. Anda sudah mencoba, Anda sudah mempraktekkan daripada sistem informasi akuntansi yang ada. Nah, apa itu sistem informasi akuntansi? Nah, kalau kita melihat kedudukan daripada sistem informasi akuntansi, ini sistem informasi akuntansi ini merupakan subsistem, ya, atau komponen daripada sistem informasi manajemen atau MIS, Management Information System. Yang mana di sini secara spesifik sistem informasi akuntansi ini adalah menyediakan informasi keuangan. Tentunya di sini informasi keuangannya diperoleh dari transaksi-transaksi yang memang bersifat finansial, transaksi-transaksi ekonomi ini. Dan tentunya di sini informasi-informasi lain yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat fokus daripada sistem informasi daripada akuntansi di dalam organisasi yang mana di sini menjadi bagian daripada sistem informasi manajemen. Ini adalah fokusnya pada bagaimana menyediakan informasi keuangan dari transaksi-transaksi keuangan yang ada. Nah, sebuah sistem yang mengumpulkan, ini definisi lain. Di sini juga kita melihat bahwasanya sistem informasi akuntansi ini juga bisa didefinisikan, bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan akuntansi, ya. Yang mana di sini mulai dari proses sistem pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pemrosesan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna di dalam pembuatan keputusan. Nah, ini. Jadi sistem ini memang bisa dikatakan sistem informasi. Oke, sebagai sistem yang berbasis komputer mengubah data akuntansi menjadi informasi. Ini adalah susunan dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasi data keuangan menjadi informasi keuangan. Nah,
Ini merupakan beberapa definisi yang berkaitan, yang menjelaskan daripada sistem informasi akuntansi. Ya, ini ada banyak sekali pemahaman-pemahaman tentunya di sini dalam rangka untuk memberikan ya pemahaman kepada kalian secara utuh, secara holistik tentang informasi sistem informasi akuntansi. Ya, nah, oke baik. Kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana model daripada bisnis dari sistem informasi itu sendiri, di mana di sini untuk sistem informasi akuntansi ini adalah berkaitan dengan pertama adalah dari dokumen, ya. Dokumen di sini bisa dikatakan sebagai formulir yang mana di dalamnya itu bisa dalam bentuk nota-nota, kwitansi yang memang di situ menandai terjadinya suatu transaksi. Kemudian di situ bisa juga dalam bentuk catatan-catatan akuntansi ya, memang dibuat dalam rangka untuk menjelaskan suatu transaksi tertentu. Kemudian bisa juga bukti-bukti transaksi lainnya. Nah, ini. Kemudian di sini ada juga alat komunikasi yang memang di sini di dalam prosesnya, di dalam proses sistem informasi akuntansi memang diperlukan alat ya, tools untuk perangkat di sini, yang mana di sini bisa dalam bentuk komputer dan perlengkapannya ya, termasuk di sini infrastruktur jaringan ya, dan juga di sini dimungkinkan menggunakan perangkat-perangkat lain alat komunikasi seperti smartphone dan sebagainya. Hal ini digunakan ya sebagai proses untuk mengeksekusi daripada dokumen-dokumen. Tenaga pelaksana di sini adalah akuntan. Tentunya akuntan di sini di samping memiliki kemampuan di dalam akuntansi, tentunya di sini juga memiliki kemampuan dan kompetensi di dalam teknologi informasi ya. Jadi disinilah bisa dikatakan bahwasanya untuk sekarang ini sebuah disiplin ilmu tidak hanya satu fokus saja, tetapi di sini bisa seseorang ini memiliki keahlian atau bidang ilmu yang lebih dari satu, dan ini tentunya adalah bidang ilmu yang saling berkaitan. Jadi contoh sederhana saja, ketika di sini sistem informasi akuntansi di sini kan memerlukan sistem informasi atau teknologi informasi dan juga disiplin ilmu akuntansi. Nah, makanya seorang akuntan sekarang ini memang dituntut memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan juga di bidang teknologi informasi atau dalam hal ini adalah sistem informasi. Nah, ini sehingga apa? Di dalam melakukan proses pengelolaan daripada sistem informasi akuntansi ini memang dilakukan secara profesional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah informasi keuangan. Ini adalah merupakan berupa laporan keuangan dan juga informasi-informasi lain, baik di sini sifatnya untuk kebutuhan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Oke. Nah, ini adalah merupakan karakteristik daripada SIA. Ini jangan disingkat, ini saya singkat ya, maaf, ini saya singkat, tetapi saya kira Anda juga memahami maksud daripada singkatan tersebut. Tetapi di sini jangan diulang ya, nanti kalau diulang jadinya sia-sia. Oke. Nah, karakteristik daripada SIA ini yang pertama adalah melaksanakan tugas yang diperlukan. Ya, berpegang pada prosedur yang relatif standar, kemudian menangani data yang rinci, berfokus pada histori, menyediakan informasi pemecahan masalah ini internal. Oke, itu adalah karakteristik ya. Karakteristik daripada sistem informasi. Kemudian di sini untuk komponen-komponen daripada sistem informasi, pertama ada people, ada prosedur, ada data, ada software, ada information, teknologi, infrastruktur. Nah, ini. Kemudian kegunaan daripada sistem informasi akuntansi ini menghasilkan laporan eksternal, ya, tidak cuma eksternal saja tetapi internal juga. Kemudian mendukung aktivitas rutin, kemudian mendukung pengambilan keputusan, merencanakan pengendalian, implementasi daripada pengendalian internal. Ini merupakan kegunaannya. Nah, ini tujuan lain dari sistem informasi akuntansi, meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya dari barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, saling berbagi pengetahuan, peningkatan efektivitas dan efisiensi dari rantai pemasok,
meningkatkan struktur pengendali internal perusahaan, dan juga mempermudah di dalam pengambilan keputusan. Oke. Sedangkan untuk yang terakhir di sini adalah berkaitan dengan perbedaan antara sistem akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Bedanya hanya huruf I saja ya, tetapi di sini tentunya kadang menjadi sesuatu yang rancu. Nah, sistem informasi itu apa? Sistem akuntansi itu apa? Sistem akuntansi ini adalah subsistem atau komponennya terdiri dari manusia, alat, manual, data atau informasi dalam bentuk dokumen dan prosedur. Sedangkan sistem informasi akuntansi ini merupakan subsubsistemnya atau komponennya ini nanti meliputi alat, ada alat, tetapi di sini berkaitan dengan hardware, software, brandware, ada juga prosedur, ada juga database, dan ada juga komunikasi. Dari sini untuk menegaskan lagi perbedaan daripada sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Kalau sistem informasi akuntansi ini sudah menggunakan sentuhan teknologi informasi, sehingga di situ ada alat-alat teknologi informasi yang dilibatkan di dalam mengelola daripada informasi-informasi keuangan. Sedangkan kalau sistem akuntansi ini adalah proses-proses, sistem akuntansi ini adalah proses-proses yang memang di sini mengelola data transaksi akuntansi tetapi dilakukan secara manual. Oke. Jadi itu secara sederhana. Intinya apa? Kalau sistem akuntansi manual, sedangkan kalau sistem informasi akuntansi itu sudah terkomputerized gitu. Oke. Baik, itu merupakan perbedaan daripada sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Oke. Nanti silakan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditulis pada kolom komentar tentang pertanyaan itu, dan juga hal-hal yang terkait yang tentunya ingin ditanyakan berkaitan dengan materi perkuliahan pada pagi ini. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya memberikan kuis seperti biasa ya untuk Anda kerjakan. Ini untuk proses evaluasi berkaitan dengan penyampaian materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, bagaimana tingkat pemahaman ya, penerimaan Anda terkait dengan materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Oke. Kuisnya bisa Anda perhatikan ya. Apa itu kuisnya? Nah, ini. Oke. Di dalam sistem informasi di sini kita mengenal adanya komponen-komponen daripada sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, ini pertanyaannya, Anda sebutkan dan jelaskan secara singkat komponen-komponen daripada sistem informasi akuntansi. Oke. Jadi pertanyaannya ya, jelaskan, sebutkan dan jelaskan secara singkat ya komponen di dalam sistem informasi akuntansi. Oke. Itu mungkin untuk kuisnya, satu pertanyaan. Silahkan nanti bisa Anda jawab, Anda respon. Ini untuk dalam rangka memberikan pengukuran kepada kalian tentang tingkat pemahaman Anda. Oke. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda terima, bisa Anda pahami, dan juga semoga bermanfaat. Tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari saya menyampaikan permohonan maaf. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.